Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Bapak Agus Setia. Anak-anak, dalam kesempatan ini sekali lagi saya berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu anak-anak tentu sudah mempelajari tentang bangun-bangun datar, yang antara lain bangun persegi panjang, bangun persegi, bangun lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Nah, sekarang dalam pembelajaran kali ini kita nanti akan mempelajari tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Ya, untuk itu anak-anak silahkan menyimak video pembelajaran tentang lingkaran dan unsur-unsurnya dengan baik agar anak-anak dapat memahami tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, silakan simak videonya berikut ini. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya adalah roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Namun, apakah lingkaran yang sebenarnya itu? Kemudian, bisakah kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Sekarang, mari kita mengenal hal-hal yang berkaitan tersebut. Atau hal-hal tadi itu bisa kita sebut juga dengan nama unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan mengenal jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau disebut juga R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada titik P yang merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada R yang merupakan panjang jari-jari lingkaran. Dan ada B yang merupakan panjang busur lingkaran. Jadi, itu tadi panjang jari-jari, kemudian panjang busur lingkaran. Sekarang unsur lingkaran berikutnya, yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Lalu, diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan selanjutnya, apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada garis TB, yaitu garis panjang tali busur lingkaran.
Kemudian ada garis D yang merupakan panjang diameter lingkaran. Dan ada garis A yang merupakan panjang apotema lingkaran. Jadi, itu tadi gambar tali busur, diameter, dan juga apotema. Sekarang, unsur lingkaran berikutnya adalah keliling. Keliling, atau disebut juga K, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Dan kemudian ada luas lingkaran yang merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar ini, yaitu panjang K itu merupakan panjang keliling lingkaran. Dan daerah L ini adalah daerah luas lingkaran. Dan dua unsur lingkaran terakhir yaitu ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Dan tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan untuk gambarnya, yaitu daerah J di sini adalah daerah luas juring lingkaran atau daerah juring lingkaran. Dan untuk daerah yang T, daerah tembereng lingkaran. Jadi, itu tadi semua adalah unsur-unsur lingkaran. Coba kita ulangi dari pertama ya. Yang pertama jari-jari. Kemudian busur. Ketiga tali busur. Keempat diameter. 5 apotema. 6 keliling. 7 juring. 8 tembereng. Dan 9 luas lingkaran. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal ya. Rian memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Kemudian pizza dipotong dan dimakan oleh Rian. Gambarnya seperti ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Sekarang, kita akan jawab ketiga pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Potongan pizza yang dimakan oleh Rian itu berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan untuk menjawab soal ini, pertama, mari kita mengenal rumus diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau bisa kita tulis D sama dengan 2R. Atau bisa kita sebut juga dengan jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Atau kalau kita tulis dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Jadi jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah 1/2 dikali 30. Dan
1/2 dikali 30. Ini bisa sama-sama kita coret. Kita bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 15 dikali 1 sama dengan 15. Jadi, panjang jari-jari pizzanya adalah 15 cm. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Yang pertama, kita bisa sebutkan adalah diameter. Diameter pizza bisa kita gambarkan dengan gambar seperti ini. Kemudian, jari-jari pizza. Lalu, keliling pizza. Dan yang keempat, luas pizza. Jadi, dari contoh soal tadi, kita belajar bahwa diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau rumusnya adalah D sama dengan 2 dikali R. Atau jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Hafalkan kedua rumus ini ya. Karena nanti di video selanjutnya, kita akan memakai rumus ini untuk belajar tentang keliling dan juga luas lingkaran. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Silahkan, ada tugas-tugasnya, silahkan dikerjakan dengan baik. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, dengan demikian, saya akhiri video pembelajaran ini. Sebelumnya saya berpesan agar anak-anak selalu tetap menjaga kesehatan, yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Tetap semangat di dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.